Awalnya Wak, selama seharian berjaga itu masih aman-aman aja, memang nggak ada kejadian aneh apapun. Tapi begitu waktu masuk maghrib, tiba-tiba semua orang yang lagi berjaga di sana mulai ngerasa ada yang janggal sama jenazahnya Umang, Wak. Dan sejak saat itu satu persatu kejadian mistis mulai bermunculan di rumah Panjang tuh Nadia, kata emakku. Jadi pas masuk waktu maghrib, Wak, semua orang yang lagi jaga jenazah Umang ini tiba-tiba dengar suara kotekan ayam betina dari kolong rumah mereka. Ke rumah mereka rumah panggung kan. Suaranya riuh kali, macam suara induk ayam yang memang lagi manggil anak-anaknya gitu. Gitu kan. Suaranya berulang-ulang dan makin malam makin riuh lagi, Wak. Padahal biasanya nggak pernah kayak gitu. Itu semua orang dengar, Wak, ya. Nggak lama semua orang di sana mulai juga mencium ada bau anyir dari arah jenazahnya Umang. Itu baunya nyengat kali Nadia, kata mamaku. Tapi anehnya nggak berselang lama kemudian si bau anyir itu tiba-tiba berubah jadi wangi. Wangi kali, macam wangi bunga, Wak. Tapi wanginya juga nyengat. Hebohlah orang-orang di sana kan. Mereka ceklah itu jenazahnya Umang lebih dekat. Dan begitu peti mayat itu dibuka, Wak, mereka baru ngelihat kalau kuku tangan sama kuku kakinya Umang tiba-tiba macam memanjang gitu, Nat. Macam cakar gitu loh, panjang. Terus warna jari-jarinya itu berubah jadi hitam pekat, Wak, ya, macam angus, mohon maaf, hitam. Shock lah mereka kan, karena baru kali ini mereka ngelihat kuku jenazah yang belum ada 1 hari meninggal udah berubah warna jadi hitam sepekat ini, terus memanjang, mana baunya wangi pula. Kenapa nih? Ya bro, pada nangis juga semua di situ. Tapi di situ Aki Lingga, bapaknya Umang, Wak, berusaha untuk menenangkan mereka semua. Udah nggak apa-apa. Sekarang tutup aja lagi petinya, kita baca doa sama-sama lagi. Udah, semua orang nurut lah ini ya kan. Tapi baru aja itu petinya ditutup, Nat, semua orang di ruai tadi, di ruang tengah ini dikejutkan sama teriakan mama-mama yang ada di dapur. Ada belatung, kata mereka. Orang-orang yang jaga jenazah termasuk Aki Lingga langsunglah beberapa nyamperin ke sana ya kan. Begitu nyampe di sana, salah satu ibu-ibu di situ, Wak, nunjukin panci berisi nasi yang udah basi penuh belatung, Wak. Ibu-ibu tuh bilang, "Pak, kami baru aja loh masak nasi ini buat tamu-tamu. Baru aja matang, Pak. Tapi waktu kami buka tutup pancinya, tiba-tiba banyak kulat, banyak jamur, banyak juga belatungnya. Baru dimasak langsung basi, Wak." Nah, ngelihat itu, ada nih Indai Tua tuh macam tetua perempuan yang ada di sana lah, Wak, marah-marah dari situ. "Kalian pasti lupa ya nyisihin nasi untuk arwahnya Umang," kata gitu. "Kan udah aku bilang tadi, kalau ada yang baru meninggal, kasih makanan dulu ke arwah mereka, biar mereka nggak ganggu makanan kita." Itu kata percayaan mereka, Wak. "Kami lupa, Indai, sekarang kayak gimana nih? Udah cepat masak lagi dan sisihkan untuk Umang," kata si Indai ini. Nah, di saat Indai Tua itu lagi ngomel-ngomel ini, Aki Lingga ninggalin dapur, Wak. Jalan lagi dia ke ruang tengah itu. Terus dipanggillah Ato, nih kakeknya Wawa, dan juga beberapa laki-laki desa di sana, termasuk Igat, suaminya si Umang ini kan. Aki Lingga bilang, "Suara ayam, bau mayat, sama nasi yang tiba-tiba basi ini pasti karena ulahnya Umang. Kita nggak bisa tunggu lama lagi. Ini jenazahnya Umang harus dikuburin besok pagi. Kalau nggak udah arwah Umang bakal gangguin kita terus." Nah, denger itu orang-orang makin panik juga ya kan, makin takut juga. Kalau Aki Lingga udah bilang gitu, Wak, itu berarti memang situasinya udah gawat. Aki Lingga ini kan macam orang-orang yang paham kayak gitu juga. Jadi ya udah tuh semua orang pun nurut lah apa kata Aki Lingga. Tapi di situ Igat bilang lagi, Wak, ini lagi dia nego lagi, "Pak, tolonglah Pak, makaminnya habis subuh aja ya Pak." "Ya," katanya. "Udah nggak apa-apa," kata Aki Lingga, "nggak apa-apa. Yang penting besok pagi harus langsung dimakamin." Dah, akhirnya Aki Lingga pun bilanglah ke Ato sama ke yang lain, "Tok, sama ada 3 orang yang lain, tolong ambilin kayu di hutan sekarang ya. Terus Igat sama yang lain tetap jagain Umang, biar aku yang ngurus arwahnya Umang," kata Aki Lingga. Nah, mereka semua nurut itu. Jadi malam itu Aki Lingga langsung ngadain macam ritual adat untuk menjagain rumah Panjang dari roh jahat. Igat, tukang sabak, sama beberapa tamu yang lain tetap ngejagain jenazah Umang di ruai. Sementara Atoknya Wawa sama 3 orang lainnya pergi ke hutan untuk ngambil kayu ngangkat jenazah, Wak. Tapi di saat mereka lagi sibuk sama urusan masing-masing tadi, makin menjadi-jadi lagi gangguannya. Nah, sekarang kita masuk ke POV-nya Atok Wawa ya. Atok Wawa atau orang-orang yang ditugaskan untuk masuk ke hutan ngambil kayu. Oke.